semuanya, kembali lagi sama aku Alea Trisnan di Baca Tarot lagi ya. Wah, udah gak terasa banget nih bulan Agustus. Terus mau September juga nanti kan. Ya masih Agustus sih, cuman bulan-bulan selanjutnya pasti kan September, Oktober. Dan gak terasa banget aku udah menemani kalian berapa minggu ya. Mulai dari episode pertama sampai episode ke-6 ini ya mungkin kira-kira 6 minggu lah. Lumayan. Kalau di kehamilan mungkin hamil muda kali ya, usia 6 minggu. Dan semoga yang belum punya momongan, aku doakan kalian cepat-cepat punya momongan. Jadi ada yang diajak main gitu. Kalau misalnya belum, mungkin peliharaannya semoga-moga dapat momongan atau bisa disteril lah, biar kalian gak kesepian lagi. Dan untuk yang masih sendiri, masih jomblo, semoga kalian akan mendapatkan jodoh terbaik dari semesta dan Tuhan. Oke? Dan tema kali ini di bulan Agustus, setelah minggu kemarin yang bilangnya kejutan bulan Agustus, kali ini aku akan mencoba mereading secara general aja lah, secara umum. Jadi nggak usah patokan tema-tema gimana-gimananya. Yang pasti aku akan mencoba membuka energi bulanan kalian nih. Apa sih yang akan kalian dapat selama bulan-bulan selanjutnya nanti. Jadi lebih enak, lebih seru kayaknya dibanding cinta-cintaan si dia begini, si dia begitu, si dia begono. Kan capek. Nanti begini dong, begini nih. Begitu tuh. Begini, begitu, begini, begitu. Ingat gak iklan itu, iklan yang lagunya begini nih, iklan teh botol apa ya? Bukan teh botol, teh Sariwangi kayaknya. Yang anak 90 sampai 2000-an pasti tahu kok. Oke, dan untuk sekarang kalian boleh pilih kartunya ya, dimulai dari kartu 1, 2, 3, 4, atau bisa diraba dulu ponselnya nih, kayak duit nih, diraba, dilihat, diterawang. Yang aku rasa sih energi kalian ini udah mulai ada yang ketangkep nih di semua 4 file ini ya. Bisa juga dari dadu nih. Ada Queen of Wands, ada Wheel of Fortune, lalu ada King of Pentacles dan King of Wands. Ayo pilih yang mana? Kalau udah, aku langsung ke file nomor 1. Kalau ada yang tanya nih, kok standnya sekarang tinggi banget? Iya, aku sambil berdiri sebenarnya. Mejanya kependekan, akunya juga kecil. Dan pengen yang bisa dilihat semua gitu, mencakup semua. Jadi aku sambil berdiri sebagian. Nah udah, langsung ya file nomor 1 dan yang nomor 2, 3, 4 aku simpan dulu. Hai pemilik file nomor 1. Ini dia nih. Ada Queen of Wands dan Third di Gold. Kalian ini sering banget ya disalahpahami sama orang. Padahal kalian udah mengerti gitu, udah tahu apa yang harus kalian lakukan, tapi dianggapnya kayak lu masih kecil, lu anak bawang. Jadinya kalian ini dianggapnya nggak kepake gitu pendapatnya. Padahal kalian sebenarnya sudah menyuarakan kebenaran, entah di pertemanan, entah di pekerjaan. Seakan-akan kayak lawan kalian tuh kayak merasa kesaing gitu. Kalau saran saya nih, maju terus pantang mundur. Oke, jangan putus asa lah menyuarakan kebenaran kalau memang itu benar, dan jangan putus asa juga dengerin cibiran orang-orang ya, karena
bisa jadi kan apa yang kamu katakan itu akan kejadian. Tapi saya harap sih yang ini positif ya. Kayak dulu contoh Pak Habibie mau bikin pesawat, kan diketawain sama masyarakat Jerman kan, tapi pada akhirnya pesawat itu jadi dan bisa terbang. Dan akhirnya almarhum Pak Habibie yang kita kenal sekarang itu dikenal sebagai pembuat pesawat dari Indonesia. Gitu. Mari kita lanjutkan ya. Apa yang akan terjadi setiap bulan. Untuk bulan ini mungkin periode pertengahan Agustus sampai pertengahan September. Walaupun sebenarnya bisa sih bersifat timeless ya. Oke, kita lanjut. Tuh kartunya gede amat. Gimana nih gua ngocok? Oh my. Kartunya gede banget coy. Aneh ayah sambil berdiri lagi. Atau gini aja deh. Ini tega nih yang nyuruh saya pakai kartu ini kegedean, woi, size-nya kegedean, tangan gue kekecilan. Tuh, udah langsung ke muka 2, lumayan sih, 3 malah buat mempercepat waktu. Oke, ada the moon, ada 4 cups dan 3 cups. 3 kartu ini ya, energi kalian bulan ini agak galau-galau, sendu senja gimana gitu, kayak anak indie ya jadinya ya, menikmati senja sambil minum kopi. Nggak capek kopi mulu, ntar mah gimana coba. nggak bercanda. Yang aku lihat di sini the moon, ini energi kalian nih kayak kurang enak ya. What happened? Ada apa dengan kalian? Apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba deh kalian menenangkan diri dulu, merenung juga, dan selami diri kalian dalam-dalam. Apakah aku layak menerima masalah kayak gini? Apakah aku layak untuk memberikan kebenaran apa dari bukan kebenaran sih, maksudnya apa yang aku ucapkan, apakah sudah benar sampai menyakiti orang lain, dan pada akhirnya kalian juga ikut kepikiran bagaimana keadaan orang lain itu. Lalu seperti yang aku bilang ya, isolasi diri dulu lah, menenangkan diri sambil terapi, bisa dari gambar, bisa dari musik atau apapun. Dan kalau kalian punya mentor, coba kalian diskusikan itu ya, atau kalian punya terapi sendiri, coba kalian diskusikan apa yang cocok untuk keadaan kalian sekarang. Tapi kalau yang gak punya, yang saya bilang, coba untuk menenangkan diri dulu gitu, menyepi lah, menyepi tanpa harus meditasi, nggak apa-apa kok. Nanti kalau udah siap, kalian boleh berkumpul lagi dengan orang-orang terdekat kalian ya. Hanya untuk sekadar cerita gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahan mengurung diri, kalian boleh bercerita, tapi dengan catatan cerita kalian tuh harus ke orang yang dipercaya, jangan yang ember, sok-sokan cerita ember, taunya pengkhianat nggak janji deh, amit-amit kalau orang kayak gitu mah. Kita lanjut. Ada apa lagi?
Kita lihat lagi ya, apa? Oh, King of Swords. Apa kelanjutannya dari 3 kartu lagi? King of Swords, The Full Magician. Memang sih lidah ketikan itu harus hati-hati ya. Mentang-mentang di dunia maya gitu kalian bisa bebas enaknya ngejelekin orang. Ya mungkin ngejelekinnya lebih ke run langsung pasang gitu di status. Dan hati-hati loh kalau misalnya kalian ngejelekin orang di status atau sampai nyebar-nyebar fotonya, itu bisa jadi ada UU ITE ya. Tapi ya Indonesia gitu loh, merasa nggak pernah dikebukin, merasa cuma dunia maya paling nggak bakalan diurusin. Nanti kalau misalnya diurusin nyaho lo, nangis-nangis lo. Jangan ya, kalau misalnya ngebully ya boleh aja ngebully sih, itu dosa-dosa kalian, ditanggung kalian resikonya, tapi jangan sampai bikin orang mati, orang meninggal. Itu karena ulah kalian, ulah jari-jari kalian. Betapa banyaknya orang yang bunuh diri cuman karena ulah-ulah jari kalian, yang merasa gue paling tahu orang ini, padahal kalian belum tentu kan ngerasain perjuangan orang itu. Kenal juga berapa kali doang, tapi merasa paling tahu, merasa paling akrab kayak udah 10-15 tahun gitu temenan. Emang dasar kelakuan darah muda itu loh. Dan yang kedua, kalian ini kalau misalnya nekat itu nggak ngotak ya, nekat aja terus gitu, nggak ambil pikir panjang risikonya apa, nggak mateng-mateng. Makanya gue nekat, gue harus bisa kayak orang ini, ya udah nekat nyemplung gitu. Nanti kalau misalnya nggak bisa balik, nangis-nangis sendiri, galau sendiri. Padahal kalau misalnya kalian ya udah punya perencanaan matang, udah benar-benar menguasai suatu skill, suatu kemampuan, kalian gak perlu gitu sampai nekat-nekat. Ya udah tinggal langsung terjun, promosikan apa yang kalian bisa, dan keunggulannya juga kalian bisa ceritain kenapa harus memakai jasa kalian, misalnya ilustrator, healer, atau apapun lah. Jangan cuman karena udah merasa gue udah belajar, gue tinggal terjun. Lo yang gak bisa gitu, Maimunah. Dengerin ya Maimunah, gak bisa gitu ya. Nih, The Moon, King of Swords, Four of Cups, The Fool, Three of Cups, The Magician. Ada hubungannya nih semua nih. Kalian merasa nggak menyakiti orang, tapi kepikiran juga, berarti memang kalian sebenarnya nggak sadar telah menyakiti seseorang. Dan sakitnya malah bukan fisik ya, dari ketikan-ketikan kalian, dari merasa kamu tahu masalah orang itu, padahal sebelumnya kalian berteman baik gitu kan. Kenapa ya akhir-akhir ini banyak kegagalan friendship di sini? Heran. Dan kecerobohan kalian nih yang bikin kalian jadi terkurung sendiri, jadi pusing sendiri. Padahal kalau direncanain matang-matang kalian bisa aja jalan, ya kan? Dan Three of Cups ini sama The Magician juga ada hubungannya. Kalau kita telah satu-satu, kalian kalau udah menguasai suatu skill ya sebenarnya beres gitu, tinggal jalan. Tapi kalau dari kartu nomor 2 ini kalian modal nekat doang, look like a pro. Padahal dari segi harfiah, dari segi kesadaran kalian belum menguasai itu. Hanya karena modal modal kalian udah ikut kursus suatu bimbingan lah, entah apa itu ya. Jadi
kalian seolah gue udah pro nih, gue terjun deh. Tapi pada akhirnya ketika klien-klien kamu pada kurang baik sambutannya atau gak balik, kalian agak kok klien gue makin lama makin sepi. Nah, cobalah kalian merenung nih, terus coba pikirkan dan gali lebih dalam. Apa jalanku udah benar? Apakah aku gak menyakiti orang? Terus kalau misalnya terlanjur nekat, ya udah deh, mau nggak mau jalani. Tapi bukan berarti kalian nggak ada persiapan. Ya tetap harus ada persiapan lah, Munaroh. Kesel aing liatnya. Oke, terus selain kalian nih yang udah punya skill, ini lebih enak ya, lebih agak mudah gitu untuk mempromosikan kemampuan kalian. Karena memang sebenarnya ada sebagian yang udah matang skillnya, jadi untuk promosi itu jauh lebih mudah dibanding yang hasil nekat-nekat ini ya, nekat-nekat karena udah merasa gue udah pro nih, udah ambil ijazah dalam tanda kutip. Pelajaran kehidupan itu nggak pakai ijazah loh, Munaroh. Pelajaran kehidupan itu nggak pakai ijazah. Jadi lu harus siap kalau misalnya ada yang komplain sama lu, ada yang ngejelekin lu harus siap. Bukan cuman karena lu merasa ada yang bela lu jadi kayak arogan itu, nggak bisa Maimunah. Namanya kesakitan itu adalah guru yang terbaik. Lu jangan salah, lu gimana dah punya pemikiran kalau misalnya udah ada temen lu yakin dia bela 100%? Kagak boy, cuman temen lu aja yang mungkin kelihatannya bener tapi sebenarnya belum tentu. Oke? File nomor 1 ceramahannya panjang amat nih dari kartu. Kita lihat lagi ya. Nih, apa aja yang diomongin Maimunah, Munaroh. Berarti lagunya Kangen Band ini. Coba kau pikirkan, coba kau renungkan. Kalian jangan terlalu percaya deh sama teman yang ngakunya A, B, C, tapi ada kemungkinan bisa menusuk kalian dari belakang loh. Dan nggak ada kemungkinan, bukan nggak ada sih, lebih ke dan ada kemungkinan lain kalau dulu yang musuh kalian, yang mantan musuh kalian malah sebenarnya mau membantu kalian kembali ke jalan yang memang benar-benar sesuai dengan kalian. Sama ini nih, kayaknya ada hubungannya sama kartu yang ini ya. Nih, yang recap sini ada hubungannya ternyata. Mau cerita boleh, tapi alangkah baiknya cerita yang dipercaya, jangan asal cerita ke orang. Kenapa? Nanti akan jadikan kartu trapnya loh buat dijelek-jelekin. Paling aman ya memang cerita atau curhat ke Tuhan dalam doa. Tapi kita juga nggak bisa dan nggak boleh doakan yang udah ngejelek-jelekin kita itu doa yang buruk. Paling nggak doakanlah yang baik, semoga mereka cukup sampai kita aja yang merasa dijelekin atau kedua belah pihak yang merasa dijelekin, jangan sampai gitu lagi. Dan balik lagi nih sama ini The Fool, kalau nekat hasilnya wassalam, mau bidang apapun itu ya. Terus untuk yang kartu nomor 16 ini kalian sebenarnya udah melangkah, cuman skillnya udah dikuasai belum? Nah, tadi udah dibilangin Maimunah, skill kamu kalau udah dikuasai gampang, kalau belum jalan doang. Lu kecungkel yang ada, mau lu kecebur got? Kagak kan? Enggak mau kecebur got kan? Mana lah kau Maimunah,
lagi. Apa yang akan terjadi? Aduh, udah Maimunah. Tapi siapa ya Maimunah? Ada nggak di sini yang nonton yang namanya Maimunah? Sorry ya, saya pakai namanya. Soalnya saya bingung mau namain siapa. Yakin boleh, say, bet, Hani, yakin boleh. Karena ada kan lagunya Niji yang mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Yakin boleh, tapi sadar diri juga sama kemampuan. Jangan sampai memaksa harus banget expert gitu, enggak. Ini deh, aduh udah dibilangin ya dari tadi ya, meditasi atau menenangkan diri dari kartun ini. Four of Cups nih, tuh. Aduh, senggol lagi tripodnya. Dan udah dibilangin Four of Cups sama ini hubungan juga ternyata meditasi. Pikiran kalian tuh udah kebanyakan kompornya. Udahlah, purifikasi lah. Sebenarnya nggak harus meditasi sih, bisa menenangkan diri, mendengarkan musik, terapi yang lain lah. Emang sih paling gampang itu meditasi untuk sebagian orang. Ya. Oh iya, satu kartu lagi ketinggalan. Dade, jangan lebay. Apa yang menimpa kamu itu sebenarnya adalah hasil dari perbuatan kamu di masa lalu. Jadi gak usah jadi sok-sok heroin ya. Kalian itu Maimunah dan Munaroh. Jangan merasa korban dijelek-jelekin orang sampai manggil-manggil masa. Nah, lu dulunya pernah nggak ngelakuin itu ke orang? Pasti pernah lah. Jadi jangan Munaroh ya Maimunah. Secara nggak sadar lu juga pernah kok menyakiti orang. Makanya jangan ngeluh kalau misalnya lu dijelek-jelekin. Kalau misalnya lu nggak ngerasa, ya udah tinggalin aja, nggak perlu sampai sampai manggil-manggil masa lah, merasa oh gue punya perkumpulan nih, bisa nih gue jelek-jelekin orang di mana-mana. Ya sok bebas, dan belum tentu orangnya yang sesuai kalian mau ya. Bisa kalian nih mendoakan yang buruk, gue pengen tuh anak cepet mati sama pacarnya gitu. Nanti kalau misalnya nggak mati-mati lalu mereka nikah hidup happily ever after gimana? Udah dibilangin jangan doain orang yang jelek-jelek, cukup doakan ya udahlah biar saya aja yang sampai sini, yang orang lain jangan, dan semoga dia baik-baik aja dan bisa lebih bijaksana supaya nggak ngejelekin orang gitu loh. Gimana sih, sableng emang. Oke, 332117. Nggak usah pakai topeng loh kalau misalnya buat kebaikan ya. Langsung aja ke diri sendiri, nggak perlu sok-sokan bikin kata bijak tapi di medsos lain anjing-anjingan gitu ya. Padahal anjing itu lucu, tapi herannya kok dipakai buat apa ya? Buat ngata-ngatain orang ya. Dipakai buat keren gitu. Jadilah seperti pohon, semakin tua semakin tangguh. Jangan topengan lagi ya Maimunah dan Munaroh. Jangan topengan lagi. Jadi yang aku simpulkan adalah nih,
merasa jadi korban ya, tapi kalian lupa kalau kalian sendiri pernah menyakiti satu sama lain. Jadi kalian harus benar-benar menyelam ke dalam diri, apakah itu layak untuk aku perjuangkan, apakah memang aku benar. Coba deh isolasi dulu, jangan sok-sokan tegar kayak lagunya Rosa tapi merasa jadi korban. Nggak usah terlalu percaya banget deh sama temen itu bisa nusuk dari belakang kok, yang ngakunya sahabat, ngakunya kembaran jiwa, bisa loh bisa nusuk dari belakang. Jadi hati-hati aja. Dan tanpa sadar apa yang kalian lakukan itu sebenarnya perbuatan kalian di masa lalu, jadi balasannya ada kemungkinan terima di masa sekarang. Jadi terima aja, oke? Dan kalian nih kebanyakan nekat nih, pemilih nomor 1, file nomor 1, nekat apa yang ingin kalian lakukan tanpa pikir panjang, ujung-ujungnya wassalam dah. Kalau misalnya salah langkah, pikirkan baik-baik ya, dan rencanakan dengan matang. Dan untuk sebagian tim milih file nomor 1, kalian sebenarnya udah menguasai suatu kemampuan, malah tinggal promosi aja yang lebih giat. Dan biasanya nih kalau tim kami tuh masih rela ditukar exposure ya. Tapi kalau misalnya kalian gak rela ya udah, mungkin bisa cari cara lain. Kalau kami sih jujur masih mau ditukar sama exposure, walaupun belum tentu juga dipromosikan. Tapi setidaknya kami udah coba untuk membantu orang-orang yang memang butuh healing dari tim kami, terutama dari yang paling banyak tuh dibacain tuh sama Mas Erlan ya. Kalau saya sih di YouTube aja. Kasihan dia sih kewalahan, tapi memang itu risikonya deh. Tim kami yang memang udah berkomitmen, oke, nggak apa-apa ditukar exposure. Dan ini hati-hati, kan saya bilang hati-hati sama temen yang nggak punya sahabat, nggak punya di masa lalu ketemu segala macem. Itu di masa depan bisa berpotensi apa nih? Jadi musuh. Dan musuh kamu kemungkinan bisa balik lagi kalau memang semesta mengizinkan. Bercerita boleh ke orang dipercaya, tapi lebih aman memang bercerita ke Tuhan dalam setiap doa, oke? Jangan bercerita ke orang, apalagi cerita ke spirit alias jin, karena jin itu belum tentu bisa dapat dipercaya. Oke? Nih saya nggak ngejelekin yang punya spirit guide ya. Spirit guide itu beda kok sama yang dianggap jin itu atau jin danjun ya. Kalau jin danjun tuh mungkin om jinnya lebih ke spirit guide ya, bukan jin yang ala-ala gimana gitu. Terus kalian sebenarnya nih ya tinggal melangkah aja, tapi memang butuh perencanaan yang lebih matang. Jangan langsung terjun. Ya memang sih practice make perfect, tapi bukan berarti kalian gak ada perencanaan juga. Kebanyakan praktek jadi malah praktek nyaho dah kalian. Mimpi adalah kunci, tapi sadar diri. Jangan memaksakan kemampuan kalau memang belum bisa. Oke lah, push boleh, tapi bukan berarti kalian itu harus banget gua harus menguasai ini dengan cepat. Kapasitas orang beda, otaknya, tenaganya, pikirannya, dan hatinya. Jadi kalau misalnya nggak bisa, ya udah jangan maksa, jangan cuman karena cari cuan. Ya memang sih kita butuh duit, apalagi di pandemi kayak gini ya. Coba renungin diri deh, meditasi kayak ngapain, dan tanyakan dalam diri kamu, apakah jalan yang saya lakukan udah benar? Dan untukmu naruh, nggak usah jadi Harley Quinn deh, nggak usah sok-sokan lebay. Gue nih kena drama gitu. Gue nih jadi korban, gue nih jelek-jelekin sama A, B, C. Nggak usah drama lah, nggak usah sok-sokan karena punya teman banyak, situ merasa arogan, Maimunah. Percaya deh, yang lu omongin belum tentu orang lain juga percaya. Paling kan cuma kepo, oh gini. Belum tentu mereka beneran ngedukung kok, kecuali kalau circle-nya kamu doang yang belum tentu kamu circle-nya kamu itu sempurna 100%. Ada kemungkinan nih
akan ada masanya clash juga, percaya deh. Nggak nyumpain ya saya, cuman ada lihat nih dari kartu gitu, akan ada lost kontak pada waktunya dan kamu akan lagi, dan akhirnya aku sendiri lagi karena kekasihku yang pergi. Loh kok jadi lagu BG? Oke. Dari luar sih kalian itu memang bijak ya, tapi sayangnya itu cuma topeng. Kalau bisa topengnya lepas saja, jadi diri sendiri itu lebih enak. Dan jadilah kokoh seperti pohon. Ada yang pohon ratusan umurnya tuh, ratusan tahun, dan dia masih berdiri kokoh. Dan cobalah kalau kalian kayak gitu merasa disakiti orang, coba untuk bangkit dan jadilah seperti pohon apa ya, yang pokoknya tuh ada kok pohon yang ratusan tahun berdiri tuh di Eropa Selatan, tapi lupa namanya. Intinya sih kalau kalian dijelekin orang, bangkit. Memang gak mudah, tapi pasti bisa. Oke, semangat ya untuk pemilih file nomor 1, jangan topengan lagi. Terus kalau misalnya memang benar, suarakanlah, jangan dipendam aja, nggak usah peduliin omongan orang kok. Oke? Cukup sekian ya untuk file nomor 1. Kita lanjut ke file nomor 2. Wheel of Fortune, time to go. Waktunya move on dari masalah-masalah kalian yang sebenarnya udah selesai, tapi kalian masih anggap masalah itu masih terjadi. Kehidupan itu berputar loh guys, jadi jangan takut ya. Kalau merasa kalian ada masalah, itu udah sebenarnya udah selesai, udah cepat berlalu gitu. Kalian tinggal time to go aja, tinggal pergi menyongsong kehidupan yang lebih baik, lebih baru, terutama di bulan baru nih yang udah Agustus, nanti akan menyongsong kebaikan di bulan September, begitu seterusnya. Dan aku bilang ya, ini videonya timeless. Mari kita kocok. Ace of Coins. Ten of Cups. Entah kenapa nih kartu Three Swords nih, 3 pedang, tampangnya kok ngeselin ya. Galau-galau kasihan tapi galau-galau bego, gimana ya? Oke, yang aku lihat nih memang sih kayaknya hampir mirip ya sama file nomor 1. Ada masalah juga sama hubungan dan finansial nih. Tapi untuk file nomor 2 bedanya, kalian akan kembali sama sama sosok yang sebenarnya pernah bermasalah sama kalian, berteman baik lagi. Cuman what happened, kenapa kalian galau? Kok galaunya galau-galau bego ini? Bukan pintar-pintar bego, ini galau-galau bego. Gimana ya jelasin? Gini ya, memang sih sakit ya kalau memang ditinggalkan sosok yang kita sayangi, entah itu teman, entah itu peliharaan, entah itu sahabat.
Cuman bukan berarti kalian harus terlalu larut ya. Jangan jadi lagunya Samson dong. Terlarut aku dalam kesendirian saat aku menyadari tiada lagi dirimu kini. Akankah terganti? Enggak deh, enggak jadi, nanti kelamaan. Kalian bisa cari lagunya sendiri ya untuk Samson yang itu, saya lupa juga sih judulnya apa. Jadi gini, Time to Go dan Wheel of Fortune. Udah, let it go, let it go. Udah, let it flow aja harusnya ya. Karena apa yang kita alami ini nanti akan kembali ke yang menjadi sumber masalahnya, bukan di kita. Jadi tenang aja. Dan untuk finansial, ada kemungkinan kalian akan mendapatkan diskon gaji. Aduh sedih ya. Tapi tenang aja, walaupun mendapatkan diskon gaji, kalian masih ada orang-orang yang mendukung kalian untuk melakukan hobi kalian, misal jualan ya, kuliner atau apapun lah. Tenang aja. Terus yang pertemanan yang awalnya marah-marah bisa dengan baik lagi. Nah nih sebagian yang galau nih pemilih file nomor 2, ada baiknya jangan terlalu larut, jangan kayak lagunya Samson. Nanti galau malah goyang sendiri. Oke? Tuh kasihan tuh kucingnya tuh diajak main, jangan didiamin aja kayak patung. Pokoknya kalau yang galau ya udah coba untuk melepas pelan-pelan. Oke? Main sword. Dari tree sword ke main sword. Kayak wae teh kalian itu dari Ace of Coins jadi ke 8 of Coins. Keren. Galau emang sakit, tapi percaya deh, jangan dibikin berlarut-larut. Soalnya kalau berlarut-larut nanti kalian akan keganggu gitu. Keganggu tuh aktivitas kalian yang sebenarnya kalian ada potensi lain yang bisa dijadikan untuk sumber penghasilan kalian. Karena kalian galau jadinya kalian gak konsen. Seimbangkan pikiran kalian nih yang lagi galau dan yang ingin bangkit ya. Perlahan-lahan aja, tapi pasti kok nanti akan bangkit deh. Balik lagi ke sini. Time to go. Untuk menyongsong kehidupan yang lebih baik, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu pegadaian goblok. Itu pegadaian. Nah, coba kalian jadi pegadaian deh. Membayangkan diri kalian jadi pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Kalian bisa bangkit kok. Hampir mirip ya sama file nomor 1, tapi di file nomor 2 ini emang udah waktunya move on, melepas, menjaga kesadaran diri ya, supaya kalian ini nggak dimanfaatkan lagi sama orang, nggak disakiti lagi sama orang lain. Nyapa terbalik.
kebanyakan prokras, mager. Kalau kebanyakan prokras, mager, situ jadi gendeng. Ngerti gendeng nggak? Jangan kebanyakan prokras. Kalau kebanyakan prokras nanti pikiran lu jadi gedeng dan sableng. Ada baiknya memang kalian benar sih ya, melepas, jangan dipikirin. Kan sakit ya, ya udah tahu sakit, makanya jangan dipikirin. Semakin dipikirin lu semakin sableng ntar. Mengurung diri boleh, nggak ada yang larang. Mau jalan pun boleh, nggak ada yang larang, tapi harus hati-hati, jaga kesadaran. Soalnya masih banyak bahaya yang mengintai kalau kalian terlalu galau. Jadi ada energi negatif yang akan ngikutin kalian kalau misalnya kalian gak jaga kesadaran. Itu pula sama mager, jangan kebanyakan mager. Kebanyakan mager lu dihantuin deadline. Ngerti kagak lu? Ini yang buat apa nih? Kayaknya ini khusus yang ilustrator sama konten kreator nih. Jangan kebanyakan mager. Mau konten kreator apapun ya, udah tulis aja nape, gambar aja napa dah. Memang sih perlu mood, tapi bukan berarti kalian mager, dikit-dikit mager. Kalau mager kayak gitu mah hidup lu sampai tua juga kan gak bakalan tenang. Dihantui deadline. Home. Harta yang paling berharga adalah surat tanah. Enggak deh, bohong, keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Puisi yang paling bermakna adalah keluarga. So ya, untuk yang bermasalah sama keluarga, saya doakan kalian cepat membaik dan jangan ada lagi marah-marah lagi sama Kavern. Ini yang lemarinya lagi penuh, yang rumahnya lagi penuh, coba deh untuk mengurangi barang-barang di rumah. Untuk apa ya? Gaya yang lebih sehat gitu, gaya minimalis. Biasanya nih kalau dari sebagian orang tuh lihat beli barang itu cuman karena lucu aja, jadi dipajang doang. Pada akhirnya nggak kepake kan? Dunia ini panggung sandiwara cerita. Oke, kalian bebas kok jadi aktor, jadi aktris di kehidupan kalian. Cuman bukan berarti hidup itu harus dipenuhi acting. Tadi bilang jadi diri sendiri itu lebih baik. Soalnya kalau nggak jadi diri sendiri dan cuman mengikuti orang lain, kalian nggak akan dikenal siapapun. Nih juga nih ada hubungannya nih sama mageran. Mageran dalam artian bukan karena malas ngerjain, malas A, B, C ya, tapi malas jadi diri sendiri itu lebih parah dibanding orang mageran yang malas ngerjain gambar atau nulis. Maimunah versi 2. Sampai hela nafas saya juga.
belajar dari pengalaman sebelumnya dong, Maimunah. Swear deh, belajar dari pengalaman sebelumnya. Dan kalian harus tahu mana teman hitam, mana teman putih. Kalau kalian udah tahu, kalian gampang nilainya. Tinggal cari vibrasinya, mana yang putih, mana yang hitam, kalian temenin. Gitu kawan-kawan. Entah kawan-kawan siapa maksudnya. Jadi saya bisa simpulkan ya, apa yang terjadi sama kalian itu sebenarnya udah berlalu. Jadi tinggal time to go aja ke kehidupan yang lebih baik. Sama nih kayak Wheel of Fortune, ada kalanya kita di bawah dan sekarang kita sudah kembali naik ke atas. Sama jangan khawatir kok sama gaji diskon, nanti akan balik lagi ya. Memang sih kalian ada masalah sama finansial, tapi kalian masih bisa bersyukur kalian dikasih gajinya walau di diskon, dan kalian sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan kalian. Dan untuk yang sedang mengalami masalah pertemanan, sebagian nih udah pada balik ya, kalian udah menjalin hubungan baik lagi, oke? Jadi no worries, don't worry, be happy, kayak slogan gak ada otot. Ada sebagian juga ada yang galau nih. What happened ayah naon? Ini galau-galau apa ya? Bukan pintar bego lagi nih mah, galau-galau bego gitu jadi. Sakit sih, pasti sakit kok dihianati orang, cuman jangan terlalu berlarut-larut ya. Ingat, kalau yang punya anak bulu itu obat yang paling baik. Nah, cobalah untuk peluk anak bulu selama beberapa menit. Tangislah depan anak bulu. Ya, untuk bikin kalian lega. Kalau yang punya anak bulu, kalau yang enggak, ya udah cari aja karpet bulu dah, tiduran di situ sambil nangis ya. Dari 3 Oxford ke 9 Oxford. Oke. Karena kalian galau mulu, jadinya kan kalian menghambat rezeki yang datang. Cobalah untuk tidak menghambat diri kalian ya, sama masalah kalian yang sebenarnya udah selesai. Kalau kalian gak menutup diri, kalian sebenarnya bisa menggali potensi lain yang bisa menghasilkannya. Contoh, yang tadinya gak bisa masak, kalian bisa upgrade skill masak kalian nih. Pertama ditawarin dulu nih ke tetangga, mau nggak nih gitu, tester. Nanti kalau tetangga suka pasti akan beli kok. Saya juga di sini saya menawarkan jasa reading ya, ternyata banyak yang suka, puji Tuhan. Ada aja yang nolong gitu. Kalau misalnya sampai bertahap gue. Kalau misalnya ada yang mau baca tarot gitu, jadi saya tinggal datang ke tower mereka, ke kamar mereka. Dan memang sih sebagian masalah kalian itu berat, tapi udah saya bilangin jangan berlarut-larut. Ayolah, kalian bisa bangkit kok. Semangat deh ya. Sebenarnya masalahnya udah selesai, tapi kalian perlu waktu, perlu keseimbangan untuk bangkit. Dan keseimbangan itu adalah kesadaran diri. Sama tanyakan kepada diri kalian, layakkah aku diginiin? Kalau nggak layak, kamu bisa langsung bangkit. Oke? Kan udah dibilangin ya Allah Maimunah. Kesel gue ya, udah dibilangin jangan galau-galau mulu. Kalau galau-galau mulu, lu ngundang energi negatif. Salah satunya supaya energi negatif itu gak masuk ya lu jaga kesadaran, jangan galau terus. Galau boleh, tapi jangan kelamaan. Dan juga nih, yang mager nih, ada masa-masa berbahaya nih. Semakin lama semakin mager, lu dihantui deadline. Jangan sampai amit-amit. Udah dibilangin harta yang paling indah itu keluarga, tapi surat tanah iya sih. Apalagi warisan. Enggak bohong. Untuk yang lagi bermasalah sama keluarganya, saya doain ya, semoga kalian baik lagi dan bisa direkonsiliasi hubungannya.
Bisa kok sebenarnya, cuman memang butuh waktu. Apakah kalian udah sembuh atau belum untuk siap merekonsiliasi masalah keluarga kalian? Walaupun mungkin gak bisa 100% utuh ya, tapi yang saya lihat ada kok harapan untuk kalian yang sedang jauh dari orang tua, pengen pulang tapi gak bisa, atau memang ada ada masalah gitu di keluarga kalian. Kayak contohnya keluarga disfungsional gitu, saya doakan semoga keluarga kalian itu baik-baik saja dimanapun kalian berada, dan kalian bisa berkumpul kembali dan menjadi keluarga fungsional pada umumnya. Ravern, cobalah untuk gaya hidup minimalis yang memang gak kepake, jangan dibuang. Mungkin lebih ke disumbangkan aja ke orang yang memang lebih membutuhkan, yang tentunya yang masih layak ya. Kalau memang udah gak layak ya oke, boleh dibuang. Dunia ini panggung sandiwara cerita. Kalian boleh kok menjadi aktor dan aktris dalam kehidupan kalian, tapi jangan sampai menipu orang lain karena sikap kalian yang terlalu banyak berakting itu. Jadilah diri sendiri, jangan acting-actingan. Orang nanti muak kok lama-lama kalau lihat acting kamu mulu. Daripada acting di kehidupan, ya mending kalian ikut audisi FTV aja, kali-kali beneran jadi aktor atau aktris kan. Jangan membuat masalah ya sama orang. Intinya ada api ada asap, ada asap ada api. Jangan bikin masalah kalau nggak mau terjadi akibatnya. Walaupun di sini ada dua orang ini nih ceria sih, tapi yang saya lihat cerianya itu lebih ke ada rasa kalian tuh mendoakan yang buruk-buruk ke yang dianggap musuh kalian. Hati-hati loh, bisa balik lagi nanti, please jangan ya. Kalian aslinya sebenarnya udah bisa kok membedakan mana yang baik mana yang buruk, cuman memang nih harus balik lagi ke diri kalian. Kesadaran kalian tuh sampai mana, kepekaan kalian tuh sampai mana. Jangan cuma lihat luarnya doang, wah luarnya putih nih pasti dalamnya putih. Enggak, ada kemungkinan luarnya hitam tapi dalamnya putih, ada kemungkinan luarnya putih dalamnya putih, dan bisa diantara keduanya, abu-abu atau benar-benar hitam sama sekali. Kalau memang kalian udah bisa membedakan, kalian udah tinggal terjun aja. Oke? Ya cukup sekian untuk file nomor 2, Wahai Maimunah versi live. Oke, kita lanjut ke kemana nih? Ke Semen? Enggak, ke file nomor 3 ya. Ada King of Coins atau Pentacles, ada Between Worlds. Dua dunia kayak enggak deh, bohong. Kayak caranya Trust 7 dulu ya, dua dunia. Enggak deh. Yang saya lihat di sini ada King of Pentacles dan Between Worlds, yang artinya kalian sebenarnya bisa hidup dalam dua kesadaran alam bawah sadar. Kok kesadaran alam bawah sadar? Gimana nih ngejelasinnya? Kesadaran secara harfiah dan kesadaran dalam spiritual. Cukup bagus dan makin lama akan semakin naik tingkatannya. Jadi dipertahankan ya. Nih kenapa sih 1-3 tuh pada jaga kesadaran semua ya? Heran. Entah kebetulan atau enggak, tapi banyak yang lagi kurang menjaga kesadaran nih kayaknya, baik kesadaran secara harfiah atau kesadaran spiritual. Jadi cuman maunya tuh lihatnya bagus-bagusnya aja, tapi kita lupa menyelami diri kita sudah sampai manakah level kesadaran kita, level kesadaran spiritual kita. Ya mari kita lanjut ya.
Seven of Wands. Seven of Wands. Oke, kalau kalian sudah bisa menjaga kesadaran, sudah bisa menyeimbangkan kesadaran secara harfiah dan spiritual, kalian siap untuk menggenggam dunia. Dunia kalian ya, bukan bumi. Soalnya kalau menggenggam bumi itu kegedean, tangan kalian gak nyampe. Selain bisa menggenggam dunia, kalian juga ketika kalian menjaga kesadaran, ketika kalian hidup selalu tersenyum, maka rezeki kalian akan datang terus-terusan. Gak percaya? Cobain aja. Lalu Seven of Wands. Hidup itu banyak pilihan kok, tapi alangkah baiknya fokuskan apa yang ingin kalian capai. Dan yang belakang-belakangnya itu nanti aja setelah kalian selesai semua tujuan kalian, atau lebih tepatnya yang difokuskan dalam diri kalian, baru lanjut ke kegiatan lain. Gitu loh Maimunah. Tadi yang Maimunah dulu ya. Yo, baru dibilangin menggenggam dunia. Kok ada five pentacles? Tampaknya kalian ini ya sedang mengalami kesulitan finansial, tapi tenang aja, sebentar lagi semuanya akan teratasi. Oke? Yang penting kalian yakin kalau kesulitan kalian ini gak lama. Cuman ya itu lagi ketahan di masa-masa sekarang, jadi ada baiknya berusaha sambil berdoa. Oke? Ini penting nih, file 3 kayaknya gak bakal terlalu panjang. File 3 gak terlalu panjang, semoga ya. Lumayan juga ternyata sesinya. Hele. Jangan kebanyakan bengok, sambet mengko. Jangan kebanyakan bengong dah, nanti kesambet. Dan yang kartu nomor 6 ini ada baiknya kalian rangkul inner child kalian dulu ya, supaya sembuh. Karena kalau misalnya udah sembuh, kalian siap untuk menjelajahi dunia lagi dengan keceriaan, bukan dengan inner child yang sedang terluka. Oke? Merenung boleh, tapi jangan kebanyakan, nanti disambet. Bukan disambet lagi, disambet setan baru rasa. Intinya sih kalian ini inner child-nya sedang terluka. Untuk sebagian ya, sebagian udah sembuh, jadi bisa kembali ke dunia nyata dengan perasaan yang ceria, vibrasinya jadi lebih kuat dalam menghadapi grounding. Kayaknya untuk yang mereka yang ini udah jelas sih. Tanyakan pada dirimu yang paling dalam, kesadaran itu udah sampai mana. Dan kalau misalnya kalian belum ada tingkatan, coba kalian rangkul inner child kalian, minta maaf ke dia apa yang kalian lakukan di masa sekarang,
parenting ya. Hehehe. Ada parenting. Iya. Ini jatuh sih. Sambungan dari yang tadi, dari InnoChat tadi. Kalau InnoChat kalian udah sembuh, kalian bisa menarik energi cinta dari mana-mana. Bisa menarik energi finansial juga ya. Jadi kayak money magnet gitu. Kalian nih kayaknya kayak kucing deh, malu-malu meong gitu. Felins, malu-malu meong. Tuh, ada kartunya nih. Dan untuk kalian yang penyayang binatang, ini aura kalian kuat ya. Binatang manapun akan datang ke kalian dan pastinya akan membawa rezeki sebenarnya. Nih, jaga kesehatan dengan banyak memakan buah. Tapi buah yang seger, jangan yang buah nggak seger makan lagi. Nanti keracunan gimana? Apalagi buah-buah yang ini nih, yang banyak banyak pewarnanya, banyak sepuhannya, bahkan kebalik deh tuh kartunya. Nggak ada bohong, nggak kebalik kok. Oke, untuk file nomor 3 kartu terakhir. Udah salah ngocok gue. Udah mulai siwer nih mata. Salah ngocok. Tuh udah ada 2 tuh. Jadilah penerang bagi orang lain yang sedang menjalani kegelapan. Gak usah banyak-banyak, terangi sedikit-sedikit aja, karena kalau gak ada gelap, terang pun gak bisa muncul. Oke? Move on lah dari zona nyaman kalian. Coba untuk upgrade lagi kesadaran spiritual kalian, ya. Sama yang terakhir nih, kalian itu memang butuh proses aja sebenarnya. Proses menjadi kupu-kupu dari ulat bulu, dan sekarang ini lagi masa-masa kepompong. Untuk sebagian pemilik file nomor 3 setelah mengalami masalah yang berat. Sampai helah nafas ini saya. Mengalami masalah yang berat, jangan takut, kalian bisa bangkit dan jadi kupu-kupu yang indah. Oke. Mari kita tarik kesimpulan. Between Worlds dan King Pentacles, kalian bisa hidup di 2 kesadaran ya. Kesadaran secara harfiah dan kesadaran spiritual kalian. Jadi kalian harus imbang, dan tolong dibenerin ini kesadaran spiritualnya pelan-pelan tapi pasti. Karena kesadaran harfiah kalian itu biasanya nyambung ke kesadaran spiritual. Dan ada hubungannya dengan King of Pentacles. Gitu, hubungannya dengan finansial. Dan kalau misalnya kalian udah bisa menjaga kesadaran kalian, udah dari tahap itu, kalian bisa menggapai apa tujuan kalian, apa cita-cita kalian, dan menarik finansial rezeki kalian dari semesta. Oke? Jangan putus asa, dan hidup itu banyak pilihan, tapi ada baiknya fokus untuk yang kalian kejar sekarang. Kalau misalnya kalian gak fokus, ya rezekinya gitu-gitu aja. Cuman jangan khawatir, semuanya akan ada perubahan yang baru. Asal kalian yakin, asal kalian menjaga kesadaran kalian untuk tetap berpikir positif di sebagian hal, nah semua, sebagian hal, terutama untuk kalian yang sedang fokus di sebuah kegiatan. Dan ini balik lagi nih, udah dibilangin jaga kesadaran
kesadaran kalau kalian mau dan dapat upgrade kemampuan kalian. Kalau misalnya kalian kesadarannya belum lulus, ya masih aja di situ. Kalau dibilangin, ya ampun jangan kebanyakan bengong. Merenung boleh, nanti kalau kebanyakan bengong disambit setan. Ntar kesurupan aja, bingung deh yang nanganin. Sama kalian harus rangkul dulu inner child kalian sebelum menyembuhkan orang lain. Sebelum menolong orang lain, kalian tolong diri kalian sendiri. Sembuhkan dulu inner child kalian sebelum kalian menjadi seperti ini, dikenal banyak orang dengan keceriaan kalian. Oke? Nih, kalau misalnya inner child kalian udah sembuh, apa yang kalian dapatkan? Money magnet. Money magnet gitu. Magnet uang. Enggak magnet uang juga sih, lebih ke rezeki juga. Terus hewan-hewan juga akan sayang sama kalian karena aura kalian itu udah bersih. Sama jaga kesehatan kalian dengan memperbanyak makan buah ya, buah dan sayur. Soalnya bisa untuk menjadi media healing buah dan sayur itu untuk tubuh. Bisa jadi penyembuhan juga sih selain buah dan sayur. Tapi umumnya yang paling gampang memang buah dan sayur. Apa nih kalian tolong jadi penerang pada orang yang sedang ada dalam kegelapan pekat. Gak usah terang-terang banget, cukup menerangi sedikit semampunya aja, seperlunya aja, sampai dia menemukan keterangan diri sendiri. Artinya dirinya bercahayanya udah ditemukan sama dia sendiri. Dan pergilah dari zona nyaman. Kalau kalian menghadapi masalah, kalian ada masalah, ya udah. Kalau memang udah nggak bisa diapa-apain, let it go. Pergi untuk mengurusi dan menggapai tujuan kalian. Untuk yang sebagian pemilih nomor 3, kalian ini tinggal menunggu waktu untuk menjadi kupu-kupu. Jadi sabar aja, oke? Ya, cukup sekian untuk file nomor 3. Kalian ke file nomor terakhir, King of Wands dan Higher Power. Selamat ya untuk yang bangkit spiritualnya itu nggak tanggung-tanggung gile. Kalian hebat banget. Ya memang kebangkitan spiritual itu nggak terduga sih, bisa dari masalah berat loh. Kalian udah mengalami itu semua, hebat. Pertahankan. Kalian layak untuk menjadi raja tongkat. Kalian layak untuk menjadi raja tongkat. Higher power. Manifestasi pikiran itu memang canggih, tapi hati-hati ya. Nih, 6 of Wands, 10 of Wands. Walaupun kalian udah tinggi powernya, udah bisa manifestasi sesuatu, ya tanggung jawab akan semakin berat. Kalau kalian salah, kalau kalian menggunakan kemampuan kalian untuk berbuat yang tidak, malah akan menjadi beban, malah akan jadi pikiran. Cobalah untuk menggunakan kekuatan kalian untuk menyebarkan cinta dan kasih. Oke, ke alam semesta, ke orang yang kalian temui.
loh, bahkan lebih tinggi dari adiknya, supernatural. Kalau kalian udah bangkit, kalian bisa manifestasi hal-hal yang baik, bisa dari finansial, hubungan pertemanan, hubungan orang tua. Tinggal kalian atur sendiri ya. Sama kemakmuran hidup kalian juga kalian bisa atur sendiri. Tapi lagi-lagi kalian udah bangkit, berarti tanggung jawab kalian itu semakin besar, semakin berat. Oleh karena itu, kemampuan kalian jangan sampai kalian gunakan untuk hal yang kurang baik, karena bisa jadi kemampuan kalian suatu hari akan diambil. Jadi hati-hati aja ya. Nah, kalian boleh kok bersikap denial untuk kesehatan jiwa kalian. Kenapa? Soalnya kalau kalian terlalu mendengarkan omongan orang, padahal spiritual kalian udah bangkit, nanti sakit lagi, kacau lagi, kasihan yang ngobatin kalian. Jadi ada baiknya denial itu sebenarnya nggak apa-apa kok, asal dalam batas wajar. Oke. Sama ini ada hubungannya nih, tanggung jawab semakin besar untuk menebarkan cinta dan kasih kepada semesta dan isinya. Lalu kartu nomor 14 ini kalian dituntut untuk belajar supaya nggak pamrih dalam memberikan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Kalau misalnya masih pamrih, ya salah berarti. Kalian bisa turun lagi kemampuan dan kebangkitan spiritual kalian. Oleh karena itu bijaklah ya, bijaklah dalam menyebarkan cinta kasih. Boleh kok, tapi ada baiknya kalian menyebarkan cinta kasih ke diri kalian sendiri dulu. Authority. Kalau diomongin soal cinta kasih, authority muncul. Rain. Hujan-hujan pergi. 3. Oke, authority. Kalau kalian udah bisa dan kebangkitan spiritual kalian memang udah benar paling tinggi, kalian udah bisa manifestasi dan tanggung jawab kalian makin berat untuk menyebarkan cinta kasih, kalian bisa nih untuk tinggal mengontrol siapa yang kalian mau bantu setelah itu, entah orang tua kalian atau teman kalian. Lalu bersikaplah seperti hujan, walaupun dimarahin karena menyebabkan banjir segala macam, tapi kalian tetap ditunggu untuk beberapa daerah yang sedang kering. Jadi percaya diri kalian sendiri aja ya. Sama jadilah seperti apa ya, bukan seperti pohon, lebih ke jadilah sosok yang memang kuat, yang dapat bangkit walaupun dijatuhkan berkali-kali. Kalian itu layak kok, layak untuk hidup, layak untuk bahagia di semesta ini. Jadi don't worry, biarkan aja orang yang ngejelek-jelekin kalian. Mereka cuman gak tahu rasa ciri kalian, karena mereka pikir mereka lah yang korban di masa lalu gitu. 28. Ini ada yang hitam, kira-kira apa ya? Kok ada buah-buahan?
menentukan jalan kalian sendiri tanpa diatur orang lain. Ya kayak si kucing hitam ini kan dijulukinnya kucing sial, kucing setan, tapi sebenarnya kalian itu sama kayak dia, sama-sama indah, sama-sama lucu, sama-sama layak untuk hidup di dunia. Dan sekali lagi nih, karena sebenarnya udah diberi keberlimpahan, tinggal kalian bagaimana caranya memaksimalkan keberlimpahan itu sendiri untuk hidup kalian. Oke? Dan yang saya simpulkan untuk kartu terakhir, alah jatuh lama, higher power, king of wands. Kalian spiritualnya udah bangkit dan tinggal manifestasi apa yang kalian mau. Kalian layak untuk jadi king of wands ya. Cuman ada baiknya manifestasi yang baik aja, jangan mentang-mentang punya kekuatan tinggi manifestasinya itu hal yang kurang baik. Soalnya kalau kalian manifestasi hal kurang baik dan kejadian, itu akan nambah balasan kalian di kehidupan selanjutnya. Jadi tolong banget gunakan dengan baik dan gunakan dengan bijak. Salah satunya nih boleh nih untuk menyebarkan cinta kasih pada semesta dan isinya, pada orang-orang yang kalian memang layak bantu ya, orang-orang yang layak dibantu. Kalau memang nggak layak dibantu nggak usah, nggak apa-apa. Dan dari bilangin kan manifestasinya harus baik-baik. Kalau nggak baik-baik ya biar nih, kalau misalnya kalian mempergunakan dengan baik, kemakmuran, keberlimpahan akan ada dalam kalian, dalam diri kalian. Sama bijak deh, kalau kalian udah punya kekuatan lebih atau spiritual kalian benar-benar mencapai tahapan paling tinggi. Oke, Daniel boleh, tapi harus dalam batas wajarnya, nggak perlu dengerin omongan orang. Cuman kalau memang yang baik, misalnya saran yang membangun atau kritik yang membangun, itu boleh dengerin. Kalau memang kritiknya menyakitkan, gak usah dengerin. Kalau misalnya menyakitkan lalu didengerin, ambil rere hati kalian. Dan pertahankan sifat yang gak pamrih untuk menolong orang lain. Jangan mengharapkan balasan, karena kita gak bisa memaksa orang untuk membalas kebaikan kita semua. Dan kalau kalian udah berhasil mencapai tahap ini, kalian bebas deh mau bantuin siapa kek, terserah. Dan satu hal, jadilah kalian seperti hujan. Walaupun sebagian kalian itu diomel-omelin, tapi kalian ditunggu juga untuk daerah yang kekeringan. Sama jadilah kuat, dan kalian bisa bangkit walaupun selalu dijatuhkan. Itulah pahlawan yang sesungguhnya, pantang menyerah dan kokoh. Lalu kalian kalau misalnya udah kokoh, tinggal enaknya doang. Kalian bebas untuk menentukan jalan pilihan kalian sendiri. Sama kayak kucing hitam ini, kalian itu sama-sama indah, sama-sama bisa bahagia, sama-sama layak untuk hidup dalam semesta ini. Keberuntungan kalian udah dapet, tinggal gimana caranya kalian untuk apa? Untuk memaksimalkan berkah kalian dalam hidup. Kalau kalian udah dipenuhi berkah, kalian mau apa aja gampang, asalkan yang baik-baik. Oke, cukup sekian file nomor 2. Kelamaan gak sih? Kayaknya udah 1 jam lebih ya. Mohon maaf kalau misalnya kelamaan, dan memang ini sengaja banget ya. Nggak sengaja, udah 1 jam lebih, udah kayak film. Dan kalau misalnya kelamaan, nanti akan Mas Erlan tulis sendiri ya bocoran menitnya supaya kalian gak boring gitu. See you again. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. With love from Cats and Universe. See ya.